Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah adik-adik menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kita? Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang globalisasi. Amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas atau sepatu yang kamu atau teman dan gurumu kenakan ya adik-adik ya. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lainnya yang ada di sekitar kelas dan sekolahmu. Bisakah adik-adik menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, biasanya pada barang-barang tersebut itu tertera negara yang memproduksi barang tersebut. Di sini Kak Citra bisa menyebutkan beberapa produk dan negara yang membuatnya adik-adik. Contohnya di sini ada baju batik. Nah, negara pembuatnya mungkin ada yang Indonesia. Sepatu, tas Indonesia. Handphone itu kebanyakan dari negara Cina. Buku ada yang dari Indonesia dan dari luar negeri. Jam tangan itu ada dari negara Swiss. Boneka ada dari negara Cina. Karpet itu dari Turki. Lalu mobil itu dari Jepang, susu itu dari Selandia Baru. Ini nama produk dan negara penghasilnya adik-adik yang biasanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika dilihat dari peta, ini adalah jam tangan yang berasal dari Swiss, lalu karpet yang dari Turki ya. Lalu ada boneka, ada mobil dari Jepang, ada baju batik dari Indonesia, ada susu yang merupakan penghasilnya itu adalah negara Selandia Baru. Nah, ini adalah gambar-gambar dari barang produk-produk yang saat ini beredar di masyarakat ya adik-adik ya. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, Cina, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Ini adalah macam-macam benda yang sudah beredar di sekitar kita. Globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemukan berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan atau boneka dari negara lain juga. Nah, produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik ya. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut itu mudah ditemui di negara lain. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ya, pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN ya adik-adik, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, di sini ada suatu bacaan dari suatu peristiwa yang sangat bagus adik-adik ya. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti seperti negara tetangga kita ya, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia yang tergabung dalam ASEAN, juga ada negara lain yaitu Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lainnya. Nah, ini adalah gambar ketika Menlu Hillary Clinton ini bermain angklung adik-adik. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai acara kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh.
Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Nah, semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan itu berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan dengan tanda mata dari Indonesia. It is for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malang yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Diambil dari kompasiana.com. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah, mereka bekerja sama regional ya, ada kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN itu menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Lalu Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut adik-adik? Nah, peran angklung mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Lalu kita bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, kita akan belajar apa saja bentuk kerjasamanya dan apa saja peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, kerjasamanya itu dalam bentuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, lalu mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Perannya itu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam dan konflik. Lalu ikut serta dalam kerjasama bilateral atau multilateral yang Indonesia sangat berperan di dalamnya adik-adik. Lalu kerjasama di bidang budaya. Nah, bentuk kerjasamanya itu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, mengadakan program pertukaran artis. Lalu peran Indonesia adalah memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas di Indonesia, mendukung program pertukaran pelajar. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang budaya yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara di masa globalisasi. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Adik-adik, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, bahkan pada detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, dan sahabat yang berada di negara lain dengan sangat mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Itulah globalisasi adik-adik, sangat memudahkan bagi manusia.
Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Nah, di sini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Mari kita baca adik-adik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Itu tadi alur dari pembangkit listrik tenaga air. Kenapa air bisa menghasilkan listrik adik-adik? Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, sama-sama namanya PLTA, dari panas bumi itu PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, itu tadi informasi mengenai pembangkit listrik tenaga air. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa teks eksplanasi itu pertama terdiri dari topik masalah. Dalam bacaan tadi, topik masalahnya adalah peran penting listrik di era globalisasi. Lalu, pada teks eksplanasi itu ada deret penjelasnya. Nah, deret penjelasnya itu di paragraf 2, isinya adalah pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman. Dijelaskan ya, jadi di paragraf kedua ini dijelaskan bagaimana air itu bisa menghasilkan energi listrik ya. Air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sehingga generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator atau transformer ya di situ ya, menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Lalu bagian ketiga dari teks eksplanasi adalah kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis. Dalam bacaan tadi kesimpulannya adalah turbin dan generator itu menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Itu tadi bagian dari teks eksplanasi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak
yang kemudian diubah energi listrik oleh generator atau dinamo. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa energi listrik itu komponen utamanya dari turbin dan generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini tadi penjelasan tentang pembangkit listrik mikrohidro ya. Itu dari aliran air adik-adik, aliran sungai, lalu ada kincir airnya. Nah, kincir airnya ini akan bergerak dan di sini nanti akan dinamo atau turbinnya ini akan menghasilkan energi listrik dan energi listrik ini akan dialirkan ke perumahan di sekitar pembangkit listrik tersebut. Tapi terkadang di sini pembangkit ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Jadi tidak dalam wilayah yang sangat besar adik-adik. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil sekali adik-adik. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya itu bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Coba adik-adik amati reklame Nusantara Batik ini. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan ya. Ada tulisan di situ menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Lalu di situ ada gambar tentang batik ya adik-adik ya. Lalu reklame itu apa sih Kak Citra? Nah, kita pelajari ya. Menurutmu apa itu reklame? Nah, reklame itu adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu apa tujuan dari reklame itu? Nah, reklame itu dibuat dengan beberapa tujuan adik-adik. Yang pertama, untuk sekedar menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tersebut adik-adik. Yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Jadi ini adalah tujuan dibuatnya reklame. Apa saja jenis-jenis reklame? Nah, jenis-jenis reklame itu ada iklan, ada spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain sebagainya. Tentu adik-adik sudah pernah melihatnya ya. Kalian sudah pernah melihat iklan, spanduk, brosur yang dibagikan, poster yang ditempel, baliho yang dipasang biasanya di pinggir jalan. Itu adalah jenis-jenis reklame. Apa ciri-ciri reklame yang baik adik-adik? Nah, kita belajar di sini ciri-ciri reklame yang baik adalah informasinya harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Memuat informasi yang benar adik-adik.
mampu menarik perhatian orang, dan mudah diingat. Ini adalah ciri-ciri reklame yang baik. Reklame ada yang bersifat komersial dan ada yang bersifat non-komersial. Bedanya apa Kak Citra? Yang komersial dan non-komersial. Nah, yang komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya adik-adik. Sedangkan untuk non-komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal. Misalnya hidup bersih, hidup hemat, hemat energi dan lain sebagainya. Seperti yang kita buat sebelumnya, itu kita buat poster ya adik-adik ya. Nah, itu termasuk dalam reklame non komersial karena tujuannya hanya mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Reklame itu harus menarik adik-adik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Lalu yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan harus baik adik-adik. Ini yang diperhatikan saat kita membuat reklame. Amati lingkungan di sekitarmu. Tuliskan reklame yang pernah kamu temui dan berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Nah, di sini Kak Citra punya contoh reklame, yaitu baliho. Nah, kalian pasti sering menjumpai baliho seperti ini ya adik-adik ya, di pinggir jalan ya. Nah, pendapat kamu tentang baliho ini apa adik-adik? Kalau pendapat Kak Citra, baliho di atas itu sudah cukup menarik ya, disertai dengan gambar dan produk yang jelas. Nah, di sini ada penjualan produk mobil ya, motor ya adik-adik ya. Lalu ada televisi, lalu di sini ada pengenalan tentang universitas dan lain sebagainya. Tulisannya juga bisa dibaca ya, tulisannya besar adik-adik dan menarik perhatian. Tata letak gambar dan tulisan juga sudah baik. Ini menurut pendapat Kak Citra. Nah, mungkin kamu punya pendapat kalian masing-masing. Kalau yang ini adik-adik, ini adalah brosur makanan. Apakah brosur makanan ini sudah termasuk dalam reklame yang baik? Nah, menurut Kak Citra, brosur makanan di samping sudah baik adik-adik. Terdapat gambar dan tulisan yang sangat jelas. Lalu di situ dicantumkan harga barang yang murah sehingga bisa menarik pembeli. Lalu ada slogan telap telop. Nah, di sini ya, ini menarik sekali kata-katanya. Jadi, reklame itu harus mampu menarik perhatian orang lain. Di sini ada bacaan sahabat tak terpisahkan. Mari kita baca bersama-sama. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi itu tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan.
Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlihat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Itu tadi kisah antara Dwi dan Hani. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Adik-adik, apakah kalian memiliki sahabat? Nah, kalau kalian memiliki sahabat, kalian harus bersikap tulus ya, tak pandang perbedaan dan harus saling menghargai, saling menghormati dan saling belajar seperti Dwi dan Hani tadi. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adik-adik? Nah, tadi perbedaannya adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani dari latar belakang keluarga yang sukses, sedangkan Dwi dari latar belakang orang yang sederhana. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Nah, Hani menghargai Dwi meski berbeda latar belakang. Hani juga tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi bersama keluarganya. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Nah, walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Mereka tetap menjalin kekeluargaan dengan baik adik-adik. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Nah, Dwi menghormati Hani, menghargai, bahkan Dwi tidak minder ketika bermain ke rumah Hani. Dwi mau membantu Hani melakukan pekerjaannya dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Nah, keluarga Dwi juga memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Mereka sangat akrab. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan Ibu Dwi yang enak. Apa yang bisa kita contoh ya dari Hani? Nah, yang bisa kita contoh dari Hani adalah selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Bahkan Hani tidak mengejek Dwi adik-adik.
Lalu, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, yang bisa kita contoh dari Dwi adalah dia juga menghargai temannya dan tidak mudah minder. Walaupun dia punya teman yang sukses, yang kaya ya, tapi dia juga tidak minder, mau membantu temannya juga adik-adik. Nah, dari sikap Hani dan Dwi ini yang positif, mari kita contoh adik-adik. Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Mari ya kita contoh seperti Dwi dan Hani. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku.